Good morning, selamat pagi. Oke, di perjumpaan kali ini kita akan membahas yang namanya simple present. Simple itu sederhana, present itu yang selalu hadir. Nah, segala sesuatu yang sederhana yang selalu hadir. Simple present ini sendiri adalah salah satu tenses yang menyatakan suatu aktivitas yang sering dilakukan sehari-hari. 2. Menyatakan kebenaran umum. 3. Mendeskripsikan sesuatu, ya, kayak mendeskripsikan benda, hewan, manusia, dan seterusnya. Yang keempat itu menyatakan ungkapan-ungkapan singkat, kayak gitu ya. Lanjut. Di sini kita akan membahas yang namanya kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja asli, ya. Yang kedua, kita membahas kalimat nominal, kalimat yang menggunakan kata kerja bantu untuk menghubungkan subjek itu sendiri dengan adjektif, noun ataupun adverb. Adjektif itu kata sifat, noun itu kata benda, adverb itu kata keterangan, bisa keterangan tempat, keterangan waktu, seperti itu. Di sini kita akan membahas kalimat tanya, yes no question, ya, yang membutuhkan jawaban yes atau no. Yang kedua, yang keempat, kita akan membahas question word-nya juga, khususnya yang relate ke simple present ini sendiri. Lanjut. Ini adalah kosakata-kosakata yang sering kita lakukan, tapi sekedar saja ya. Sebenarnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah aktivitas kita sehari-hari, seperti get up, take a bath, walk, wash, pray. Terus ada lagi brush, ya, tidy up, clean, help, have breakfast, dan seterusnya. Nah, di sini ada keterangan-keterangan waktu yang sering mengikuti di simple present ini sendiri, kayak today, hari ini, often itu sering. Terus ada lagi seldom itu jarang, always itu selalu, ever pernah, never itu nggak pernah gitu ya, every day, every night, every week, every month. Ini sesuatu yang sering dilakukan dan berulang-ulang kayak gitu. Ini adalah contoh kalimat positif dalam kalimat verbal, kalimat yang menggunakan kata kerja. Ini di atas ini adalah subject agreement, yang mana di situ ketika subjeknya I, you, they, we, maka dia menggunakan do. Ketika subjeknya she, he, it menggunakan does. Itu terjadi ketika kalimat negatif sama interrogatif, negatif sama pertanyaan. Contoh kalimat positifnya, you wash your face every day. Kamu mencuci mukamu setiap hari. Itu adalah kalimat positif. Tapi kalau negatif tinggal tambahkan do atau does not itu sendiri. Kenapa? Karena negatif. Kita lihat subjeknya dulu. You, karena subjeknya you, subject agreementnya menggunakan do, berarti menggunakan you do not atau you don't wash your face every day, seperti itu. Nah, untuk kalimat tanyanya, do-nya ya ditaruh di depan gitu aja. Do you wash your face every day? Seperti itu. Kalau nggak jawabannya yes, I do, berarti no, I don't. Seperti itu. Terus ada lagi, ini ada kosakata-kosakata yang diikuti s ataupun es, ya. Ini khusus kosakata-kosakata yang diikuti es, ya, yang berakhiran o. Khususnya di sini ketika bertemu dengan si, he, it atau orang ketiga tunggal, kayak nama orang yang bentuknya satu gitu ya, kayak Paijo, Tukiem, dan seterusnya. Misal Paijo go, salah, Paijo goes, Paijo goes gitu ya, Paijo das, seperti itu. Berakhiran sh, ini juga ditambahkan es juga gitu. Paijo washes, Paijo crashes, Paijo wishes, ya seperti itu. Karena orang ketiga tunggal. Berakhiran ch, watch menjadi watches, catch menjadi catches,
switches up kayak gitu dan seterusnya. Ini berakhiran X ya. Box menjadi boxes. She boxes with his friend, contohnya seperti itu. Terus ada lagi dia memperbaiki mobil, she fixes the car, seperti itu. Yang berakhiran Y ini ditambahkan DS, tapi sebelum huruf Y ini kan bertemu dengan huruf konsonan atau huruf mati. Sudah kita ketahui bahwasanya huruf vokal itu ada A, I, U, E, O, berarti yang lain itu huruf konsonan semua atau huruf mati. Jadi menggunakan studinya kalau ditambahkan DS dia harus diganti I nya. Studies kayak gitu ya, studies. Dry menjadi dries, fry menjadi fries, cry menjadi cries, seperti itu. Ini adalah aturan-aturan yang digunakan di simple present itu sendiri. Oke, lanjut kita bahas kalimat yang nominal. Untuk kalimat nominal ini sendiri memiliki subject agreement atau persetujuan subjek itu sendiri. You, they, we, kamu, mereka, dan kita itu menggunakan are. Tapi kalau untuk she, he, it dia menggunakan is. I ini khusus sendiri ya, I am kayak gitu. Untuk kalimat positif ini menggunakan, contohnya ya, subjeknya you berarti menggunakan are. You are in the school every day. Kamu di sekolah setiap hari gitu. Kenapa? Karena diikuti adverb di situ. Sebenarnya ini bisa diikuti adjektif, non atau adverb ya. Boleh, pokoknya ketemu adjektif, non adverb. Jadi tidak selalu adverb. Ini contoh aja. Untuk negatif tinggal tambahkan not aja. You are not in the school every day. Kayak gitu. Kalau membuat kalimat pertanyaan ya dibalik aja. Are-nya ditaruh depan. Are you in the school every day? Seperti itu. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya, nggak ada. Okay, good. Di ini langsung ke question word. Question word yang sering kita gunakan tuh tanya siapa, apa, kapan, kenapa, di mana atau kemana, seberapa sering, milik siapa, dan seterusnya. Ini adalah contoh pertanyaan yang membutuhkan jawaban informasi yang menggunakan question word itu sendiri. You wash your face every day. Yang membutuhkan jawaban you berarti kan di subjek, dia menanyakannya menggunakan who. Jadi kalau menanyakan who ini sendiri dianggap orang ketiga tunggal, berarti menggunakan who washes your face every day. Seperti itu. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang jawabannya wash kayak gitu. Jadi kalau menanyakan verb itu menggunakan what, dan di situ selalu ada do gitu. What do you do, karena subjeknya you gitu. Ini juga yang ketiga, your face, berarti menanyakan your milik siapa gitu kan. Whose face gitu kan. Whose face do you wash every day? Kayak gitu. Whose face do you wash every day? Jawabannya your face. Kayak gitu. Untuk menanyakan your face complete nih, yang objek tapi bukan manusia. What do you wash every day? Apa yang kamu cuci setiap hari? Your face. Gitu. Terus ada lagi every day. Every day ini bukan menggunakan when tapi menggunakan how often. How often tuh seberapa sering. Seberapa sering kamu mencuci your face, harusnya kan gitu ya. How often do you wash your face? Jawabnya every day, seperti itu. Thanks, semoga bermanfaat ya untuk video kali ini. Bye bye and sampai jumpa di lain waktu.